Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Alberniarto dengan NIM 140, 120, 4266, kelas MB 4409. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari perusahaan Aqua. Ini adalah foto laporan keuangan dari perusahaan Aqua. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas. Ada operating return of investment digunakan untuk mengukur efektivitas dalam menggunakan aset yang akan menghasilkan laba operasional. Cara menghitungnya yaitu operating income dibagi total aset dengan hasil 0,121. Lalu yang kedua ada operating profit margin. Digunakan untuk mengukur persentase laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Caranya adalah operating income dibagi penjualan dengan hasil 10,146. Lalu yang ketiga ada net profit margin, digunakan untuk mengukur net laba perjualan. Cara mengukurnya yaitu net income dibagi penjualan dengan hasil 96,918. Lalu yang keempat ada return on equity, digunakan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Caranya yaitu net income dibagi total common equity dengan hasil 0,299. Lalu yang kelima ada gross profit margin, digunakan untuk mengukur sebagian efisien suatu perusahaan dalam mengelola operasinya. Caranya yaitu gross profit dibagi revenue dengan hasil 0,111. Lalu yang keenam ada return of asset, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset yang menghasilkan laba bersih. Caranya yaitu net income dibagi total aset dengan hasil 0,121. Lalu yang ketujuh ada likuiditas. Current ratio digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Caranya yaitu current asset dibagi current liabilitas dengan hasil 0,714. Lalu yang kedelapan ada asset test ratio, digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya tanpa bergantung pada penjualan atau memperoleh tambahan. Caranya yaitu current asset dikurangi inventories lalu dibagi current liabilitas dengan hasil 0,687. Lalu yang kesembilan ada average collection period, digunakan untuk mengukur rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Caranya yaitu accounts receivable dibagi daily credit sales dengan hasil 899,140. Lalu yang ke-10 ada account receivable turnover, digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki dengan cara credit sales dibagi accounts receivable dengan hasil 0,405. Lalu yang 11 ada inventory turnover, digunakan untuk mengukur seberapa banyak persediaan yang mengalami perputaran. Caranya yaitu COGS dibagi inventory dengan hasil 135,158. Lalu yang ke-12 ada solvabilitas debt ratio, digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sebesar sesuai jumlah utang untuk dapat membiayai asetnya. Caranya yaitu total debit dibagi total aset dengan hasil 0,047. Lalu yang ke-13 ada times interest earned, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau membayar kembali biaya bunga di masa depan. Caranya yaitu operating income dibagi interest expense dengan hasil 17,022. Lalu yang ke-14 ada aktivitas. Total asset turnover digunakan untuk menunjukkan besarnya efektivitas manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya dan mendapatkan laba atau pendapatan.
Caranya yaitu sales penjualan dibagi total aset dengan hasil 0,017. Lalu yang ke-15 ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode. Dengan caranya yaitu penjualan dibagi net fixed asset dengan hasil 0,028. Lalu yang ke-16 ada sekian dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.